Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udud, salam ngopi bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, dalam telusur sejarah kali ini Om Bob berada di Kabupaten Klaten, tepatnya di Kecamatan Kalikotes, Desa Jimbung, Dukuh Kauman, yang dikenal dengan kawasan Kajoran. Ini saya berada di Masjid Kajoran Kauman. Masjid ini merupakan masjid bersejarah dan saksi sejarah betapa dulu kawasan Kajoran ini di era akhir Kesultanan Demak ya, sudah berdiri ya, di zaman Sultan Trenggono ini sudah berdiri. Ini merupakan peninggalan dari Panembahan Agung Kajoran. Ini kita masih orisinil sekali. Ini di depan masjid ada kolam seperti ini, penuh air di musim hujan ini. Sampai sekarang masjid ini masih digunakan dan seluruh ornamen di dalam masjid ini masih asli. Sayang itu di toko masjid tidak kelihatan malam hari. Hanya tegelnya saja yang sekarang sudah diganti keramik. Ya, kita masuk di sini dan kita bincang-bincang terkait dengan sebuah terah terhormat yang sangat dihormati dan disegani baik di era Kesultanan Pajang, kemudian dan juga Mataram. Ini menyimpan masjid ini menjadi saksi sejarah dan menjadi cagar budaya yang perlu dilestarikan. Ini saya di serambi Masjid Kajoran, kita lihat ini. Ini masih sirapnya masih asli semua, kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masjid ini berarsitektur sama dengan masjid di Mbayat dan di Wedi. Ada 3 masjid yang berciri khas berarsitektur seperti ini. Dan masjid ini Om Bob pernah melihat arsitekturnya sama persis dengan masjid di peninggalan Kiai Hasan Basari di Ponorogo. Dengan tiang panjang nih, umpak-umpaknya masih asli semua. Ini masih asli semua kawan-kawan sekalian. Subhanallah, masjid kokoh berdiri, peninggalan dari Panembahan Agung Kajoran. Ini juga masih asli, mimbar masih asli dan kelihatan agak kapuk kawan-kawan sekalian. Ini mihrabnya semua masih asli. Menurut keterangan dari Pak Yitno, Imam Masjid Kauman ini hanya mengalami pemugaran sedikit, dinding-dindingnya masih asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udud, salam ngopi bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, ini Om Bob berada di serambi Masjid Jami Kajoran, Dukuh Kauman, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Ini saya ditemani, sudah mohon izin sama beliau Pak Yitno, ini Imam Besar Masjid Kajoran. Beliau sudah sepuh tapi luar biasa. Mohon izin, sudah mendapat izin dari beliau ngobrol-ngobrol di sini, berbincang-bincang terkait dengan Kajoran. Kajoran, mungkin banyak di antara kawan-kawan sekalian yang tidak mengerti atau belum mengetahui tentang sebuah terah yang sangat dihormati dan disegani di era Kesultanan Pajang maupun Mataram, karena memang sangat minim literasi dan bahkan mungkin ada semacam pengaburan fakta sejarah berkaitan dengan terah Kajoran ini karena masa lalu Kajoran ini khususnya terhadap Mataram. Jadi saya
masjid ini masih asli semua orisinil, dan masjid ini menjadi bukti sejarah dan saksi sejarah tentang Trah Kajoran. Trah Kajoran, Umpok akan berusaha membahas berbincang-bincang terkait dengan masalah Kajoran, namun kalau ada salah-salahnya Umpok mohon maaf, karena Trah Kajoran ini bercampur berbagai trah, baik itu trah Betoro Katong, Ponorogo, trah Sunan Bayat, trah Ki Ageng Giring, Gunung Kidul, dan trah Pengging, trah Pajang. Juga trah Selo nanti juga ikut bergabung di sini. Trah Kajoran ini dimulai dari sesepuh atau pendiri Trah Kajoran, yaitu Panembahan Agung Kajoran. Panembahan Agung Kajoran atau Pangeran Maulana Mas. Beliau adalah putra dari Said Kalkun Ponorogo. Said Kalkun merupakan literasi di Kajoran ini. Beliau adalah menantu dari Betoro Katong, Adipati Ponorogo, Adipati Wengker dulu namanya ya. Betoro Katong ini merupakan putra dari Brawijaya Kertabumi, yang waktu itu mendapat tugas untuk menumpas pemberontakan Adipati Kutu dari Wengker. Pangeran Maulana Mas ini sebetulnya digadang-gadang menjadi penerus daripada Bupati Ponorogo, namun beliau lebih tertarik untuk belajar baik ilmu kebatinan, ilmu agama maupun ilmu Joyo Kawijayan. Guru pertama beliau adalah Kebu Kanigoro. Namun setelah dirasa beliau kurang tidak seperti yang diharapkan sebagai santrinya, beliau kemudian berguru kepada Sunan Gunung Jati Cirebon. Makanya sejarah Kajoran ini juga tercatat dengan rapi dan jelas makanya sejarah dan kisah biografi beliau banyak tercatat di Babat Cirebon. Ini Panembahan Agung Kajoran. Kemudian singkat cerita kawan sekalian, beliau Panembahan Agung Kajoran setelah dari Sunan Gunung Jati, dan beliau juga menjadi murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau mendapat tugas terkait dengan masalah permasalahan problem daripada Joko Tingkir dengan Demak. Dia ikut terlibat di dalamnya. Setelah itu beliau ada di kawasan ini, dan beliau menjadi putra mantu dari Sunan Bayat. Bahkan dua putri Sunan Bayat diperistri oleh beliau, Panembahan Agung Kajoran, yaitu Nyai Ageng Kajoran dan Nyai Ageng Biting. Nyai Ageng Biting itu adalah janda dari Ki Ageng Biting, seorang bangsawan di zaman era Kesultanan Pajang. Kemudian trah beliau itu berkembang, bercampur aduk, melalui perkawinan antar trah, baik dengan trah Kajoran, baik dengan trah Giring, dengan trah Bayat. Tadi dimulai dengan putra menantu Sunan Bayat, kemudian dengan trah Pengging lewat Pangeran Benowo, yaitu Pangeran Mas, menjadi menantu Panembahan Agung Kajoran, melahirkan Pangeran Radin nanti beristrikan Raden Ayu Panembahan Radin, putri daripada Raden Ayu Wangsa Cipto. Kemudian Panembahan Senopati sendiri mengambil istri selir dari putri Panembahan Agung Kajoran, yang nanti akan melahirkan Raden Ayu Wangsa Cipto dan Adipati Joyorogo, Adipati Ponorogo, yang nanti memberontak pertama kali. Trah Kajoran memberontak kepada Mataram di era Nyokrowati. Karena Trah Kajoran ini nanti tidak bisa terlepas dari intrik dan pemberontakan dengan Trah Mataram. Kawan-kawan sekalian, perkawinan ini kemudian terjadi kira-kira di akhir. Trah Kajoran itu sudah berdiri di akhir Demak, di zaman Tenggolo sudah berdiri. Trah Kajoran
ini berdiri sampai nanti kira-kira 130 tahun kemudian. Cicit beliau Panembahan Agung Kajoran ini yaitu Panembahan Romo Kajoran merubah narasi sejarah Mataram dengan berkoalisi dengan Trunojoyo. Trunojoyo ada menantu dari Panembahan Romo Kajoran. Berkoalisi dengan Trunojoyo, laskar dari Madura, dan berkoalisi dengan laskar-laskar dari Makassar lewat Kareng Galengsong. Itu legionya Hasanuddin setelah kalah dengan Arupalaka tercerai lari ke Jawa sini. Ini menyerang Pleret dan jatuhlah raja ke-5 Mataram yaitu Panembahan Amangkurat I tahun 1677. Namun sebelumnya akan saya bahas kembali ke belakang terkait dengan Terah Kajoran. Terkait dengan Terah Kajoran ini, kawan-kawan sekalian bisa membuka literasi tentang Kajoran. Sudah banyak buku-buku maupun konten-konten di channel-channel di YouTube maupun di Google, ya, karena juga saya umpuk takut nanti kalau salah karena si maksudnya luar biasa. Namun kita bisa menarik garis lurus ini tentang Terah Terhormat Kajoran ini, khususnya dengan Mataram. Jalan Pajang ini sangat dekat dengan Pajang. Dan ini mengapa Terah Mataram ini tidak begitu bukan respect ya, tidak begitu perhatian. Karena apa? Terah Kajoran ini lebih berkiblat kepada Terah Pajang. Oleh karena itu hati-hati sekali Terah Mataram ini terhadap Terah Kajoran. Salah satunya nanti dari Sultan Agung Hanyakorokusumo. Ketika Sultan Agung Hanyakorokusumo ini memegang pemerintahan, ada juga semacam tuntutan daripada Terah Kajoran ini. Namun beliau sangat arif bijaksana. Beliau mencambangi, merangkul Terah Kajoran ini dengan membangun makam Sunan Bayat. Makam Sunan Bayat itu yang bangun adalah Sultan Agung Hanyakorokusumo. Sultan Agung belajar dari sejarah, dari pendahulunya ayahnya. Ketika ayahnya menduduki jabatan, yaitu Anyakrowati, diberontak oleh Adipati Joyorogo. Nah, dapat diredam. Karena apa? Sultan Agung dengan Panembahan Romo itu adalah cicit daripada Panembahan Agung Kajoran. Ini sama-sama cucu dari Panembahan Senopati. Lah kemudian pasca sedonya Sultan Agung Hanyakorokusumo tahun 1645 dan dikatakan oleh putranya yaitu Pangeran Saidin atau Raden Saidin yang bergelar Amangkurat Agung. Mulai ada beliau tidak mau belajar dari sejarah. Terah Kajoran ini terah santri. Beliau Panembahan Romo merupakan santri Sufi Jawa yang sangat dihormati. Sama seperti yang buyutnya yaitu Panembahan Agung Kajoran. Sama seperti yang buyutnya yaitu Sunan Bayat. Ini. Namun ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Amangkurat terjadilah trik-trik. Ini tidak terlepas dari naiknya Raden Saidin menjadi penerus Sultan Agung. Karena beliau juga naik tahta ini ya penuh kontroversi sebetulnya. Singkat kata, di era kepemimpinan Sunan Amangkurat ini, Kajoran sempat memberontak. Ada 3 kali pemberontakan oleh Terah Kajoran. Yang pertama tahun 1670 berakibat dihukumnya salah satu pangeran dari Kajoran, bahkan menantu Amangkurat satu sendiri, yaitu Raden Wiromenggolo. Dia adalah putra dari Aryo Wiromenggolo. Beliau adalah cucu daripada Panembahan Romo. Ini yang membuat Panembahan Romo murka, kemudian menghimpun kekuatan. Tahun 1676
Kajoran memberontak. Namun kurang koordinasi antara Kajoran kemudian dengan Trunojoyo dapat dikalahkan. Ya, dapat dikalahkan oleh Mataram. Mataram murka. Kajoran di bumi hanguskan, hanya menyisakan masjid ini dan makam Panembahan Agung Kajoran yang ada di belakang masjid ini. Kemudian beliau Panembahan Romo makamnya 1 kilo dari sini. Umpam nggak sempat ke sana. Beliau dengan putra-putranya beliau lari ke Ponorogo ya. Ke Ponorogo menimbul kekuatan dengan koordinasi yang luar biasa dan karisma Panembahan Romo Kajoran. Ada sekitar 6.000 rakyat Kajoran ini bercampur dengan Laskar Madura dan Kareng Gelengsong menyerbu pleret-pleret jatuh dan mengakibatkan larinya Amangkurat ke Tegal Arum dan sampai meninggal di sana. Ini karena terkait dengan tindak lanjutnya terlalu panjang sekali. Bagaimana trik-trik indik-indiknya pasca jatuhnya pleret, koalisi bubar hingga Panembahan Romo ini ketangkap tahun 1681 kalau salah. Ini karena karisma beliau dan ini tidak jarang sekali catatan-catatan tentang Panembahan Romo dan Panembahan Agung Kajoran. Karena hebatnya Hindia Belanda pun VOC aja tidak sadar tentang ini, baru menyadari tentang peran penting Trah Kajoran ini. Bahkan Cornelis Pilmen, Laksamana Cornelis Pilmen Belanda itu terheran-heran. Kenapa pleret yang megah bisa hancur? Karena ada sosok Panembahan Romo. Dan Panembahan Romo dicap oleh VOC sebagai nabinya para iblis dan dicap sebagai Panembahan Romo Ambali. Mataram menjuluki Panembahan Romo sebagai Panembahan Romo Ambali alias pengkhianat. Walaupun sama-sama berdarah Kajoran dan separuh berdarah Bayat, separuh berdarah Selo atau berdarah Mataram. Karena Panembahan Romo adalah cucu daripada Sunan Bayat. Kawan-kawan sekalian, sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan terkait dengan Trah Kajoran. Karena saking ruwetnya banyak Trah Kajoran ini, dari mana mau memulai Trah Kajoran ini, Ombo bingung. Namun yang jelas Trah Kajoran itu pernah ada. Trah yang besar, trah para santri yang waktu itu habis pernah dihabisi zaman Mataram dipimpin oleh Amangkurat Agung. Jadi, salah satunya adalah cucu dari Panembahan Romo yaitu Wiromenggolo. Wiromenggolo adalah putra dari Aryo Wiromenggolo. Aryo Wiromenggolo adalah putra Panembahan Ratin sampai Sunan Benowo. Ini kawan-kawan sekalian, silakan dibaca lagi, dibaca tentang sejarah Kajoran. Ada Trah, walaupun Trah Kajoran tidak memiliki kerajaan, namun disegani. Karena ada Trah Demak, ada Trah Pajang, ada Trah Mataram. Itu kawan-kawan sekalian, ini sudah terdengar suara adzan Isya. Ini saya senang sekali berada di masjid yang peninggalan Aulia, murid terbaik Sunan Gunung Jati dan murid daripada Sunan Kalijogo, murid menantu dari Sunan Bayat, otomatis gurunya Sunan Bayat. Dan itu yang diketahui oleh Pak Yitno itu asli peninggalan daripada Panembahan Agung Kajoran. Bentuknya masih asli kawan-kawan sekalian. Ini Pak Yitno ini. Beduk itu masih asli. Beduk ditabuh ketika nanti jamaah selesai. Ini nah, beduk yang asli peninggalan Panembahan Agung Kajoran. Ini dari kayu Sidoguri, kawan-kawan sekalian. Ini saya tambahkan sedikit karena umpam ada yang lupa bahwa Trah Kajoran ini juga nanti bercampur dengan Trah Giring, ya, karena keturunan Pangeran Purboyo ada yang mengambil beristrikan Trah Kajoran ini, dan nanti Trah Giring ini akan menjadi titik temu atau benang merah perjanjian pemanahan dengan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring, yaitu keturunan pemanahan yang setelah Raja ke-7
dari keturunan Pemanahan akan digantikan oleh keturunan daripada Giring. Siapa itu? Yaitu putra dari Amangkurat Agung dari istri asal Kajoran, yaitu Putri Labuan atau Ratu Kencono Semarang yang melahirkan Raden Mas Derajat, adik daripada Raden Mas Rahmat, atau Raden Rahmat itu menjadi Amangkurat kedua, dan Raden Mas Derajat nanti menjadi Pakubuwono pertama. Beliau Raden Mas Derajat merupakan raja yang berdarah Giring Kajoran. Nanti kapan-kapan kita bahas di konten yang lain ya. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Sampai ketemu lagi kawan-kawan sekalian dengan Pop. Salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.